Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin fa asbahu bi ni'matihi ikhwanan mutahabbin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'du. Jamaah salat asar yang dirahmati Allah Ta'ala, beberapa hari yang lalu kita semua perhatian umat Islam khususnya setelah sekian lama perhatian kita tertuju kepada Palestina yang sampai sudah lewat 1 tahun masih terus dalam sebuah peperangan yang sangat tidak seimbang, genosida yang tidak ada upaya untuk, atau sampai saat ini paling tidak belum ada kekuatan yang mampu untuk menghentikan pertumpahan darah, penghilangan nyawa manusia. Kemudian kita dikagetkan dengan tumbangnya atau runtuhnya pemerintahan negara Suriah atau Syria. Tentu kita semua juga tahu bagaimana apa yang terjadi di negara Syria. Sebuah konflik yang sangat luar biasa sekali, baik itu antara kelompok-kelompok dan juga antara pemerintah dengan rakyat yang dalam tanda petik berbeda kepentingan politiknya. Tentu kita tidak membahas dari sisi itu. Nah, yang menarik adalah ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1500 tahun yang lalu sudah berbicara tentang negeri Syam. Kalau kita lihat negeri Syam yang disebut di dalam sejarah atau dalam hadis-hadis Rasul, Syam itu meliputi Syria, Palestina, Yordania, Lebanon. Itu masuk negeri atau wilayah yang dulu pada zaman Nabi disebut dengan negeri Syam atau Biladus Syam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya paling tidak beliau pernah berdoa tentang keberkahan negeri Syam itu. Ya, contohnya dalam satu hadis sahih disebutkan Nabi pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina. Kemudian beliau berdoa lagi, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya, berulang kali. Kemudian ada sahabat yang bertanya, wa fi Najd, ya, yang artinya doanya tadi, ya Allah berikanlah keberkahan kepada penduduk, kepada penghuni negeri Syam, ya. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada penduduk negeri Yaman, ya. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, bagaimana dengan Najd? Ya, Najd itu, ya kalau sekarang daerah-daerah Riyadh itu ya, Saudi Arabia itu.
Ya. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa aku mengira bahwa fitnah akan muncul dari situ. Ya, Nabi tidak mendoakan, tidak memberikan doa keberkahan. Kemudian Nabi menyebut dari situlah kelak akan muncul banyak fitnah dan dari situlah akan muncul tanduk setan. Ya, bunyinya mengatakan kornus syaiton. Ya. Nah, ini tentang apa makna tanduk setan di situ banyak pendapat. Nah, jamaah rahimakumullah, para ulama mencoba untuk menghimpun ya hadis-hadis sahih yang berkaitan tentang negeri Syam, tentang keutamaan negeri Syam. Paling tidak ada 20 hadis sahih yang berbicara tentang fadilah atau keutamaan negeri Syam. Nah, contohnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau mengatakan idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Ya, apabila penduduk negeri Syam itu telah terjadi kerusakan di sana, maka tidak ada lagi kebaikan di antara kalian. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khadalahum hatta taqumas sa'ah. Senantiasa di antara umatku itu ada satu golongan atau kelompok yang mereka mansurin, akan selalu ditolong oleh Allah. Tidak ada yang bisa menghinakan atau mengalahkan mereka hingga hari akhir. Nah, ini para ulama memberikan banyak taklik, ya, memberikan komentar tentang hadis ini. Siapakah yang dimaksud dengan ta'ifah, dengan golongan? Ya, ada yang menyebut bahwa yaitu orang-orang mereka yang tinggal di Baitul Maqdis, ya, di sekitar Al-Aqsa, ya, dan orang-orang ini mereka selalu mendapatkan pertolongan Allah, dan alhamdulillah sampai hari ini Masjidil Aqsa masih berdiri, ya, dan umat Islam yang tinggal di situ masih ada, dan meskipun dengan berbagai perjuangan yang teramat berat. Nah, ada satu hadis lagi ketika Rasulullah berbicara tentang Dajjal, ya, diriwayatkan dari Nawas bin Sam'an, dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-Dajjal. Nabi bercerita atau berbicara tentang Dajjal. Faqala, maka Nabi mengatakan, in yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Jikalau Dajjal ini dia keluar, dia muncul, dan aku masih ada di antara kalian, maka aku yang akan memberesi Dajjal. Kalian enggak usah khawatir. Wa iyakhruj walastu fikum, tapi jikalau nanti dia keluar dan aku sudah tidak ada di antara kalian, ya, Rasulullah sudah wafat, maka Nabi mengatakan famru'un hajiju nafsih, maka setiap orang akan melindungi dirinya. Yang bisa menyelamatkan dirinya dia sendiri. Wallahu khalifati ala kulli muslimin, dan Allah lah sebagai khalifah, artinya Allah lah penggantiku, ya. Kalau aku masih hidup, maka aku yang akan menjamin, yang melindungi kalian. Setelah aku tidak ada, nanti jikalau Dajjal keluar, maka aku pasrahkan Allah. Allah lah
yang akan melindungi kalian masing-masing kepada setiap muslim. Wallahu khalifati ala kulli muslimin. Maka Allah adalah penggantiku bagi setiap muslim. Maka Nabi mengatakan, faman adrakahu minkum. Nah, ini ada bocoran ini. Nanti kalau Dajjal keluar itu dungane apa gitu ya, amalannya apa ya. Maka Nabi mengatakan, faman adrakahu minkum, maka barang siapa yang mendapati kalau nanti dia sempat ketemu dengan Dajjal di antara kalian, falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi ya. Maka hendaklah ia membacakan ya fawatih surat al-kahfi, awal-awal dari surat kahfi. Di hadis yang lain disebutkan barang siapa yang menghafal 10 ayat awal kahfi dan 10 akhir kahfi, maka usima minad dajjal, akan terjaga ya dari dajjal. Fa innaha jiwarukum min fitnatih, sesungguhnya awal-awal surat kahfi itu adalah sebagai pelindung kamu, akan menyelamatkan kamu dari fitnahnya. Qulna, sahabat penasaran bertanya kepada Rasulullah, wa ma labthuhu fil ard, berapa lama Dajjal itu akan tinggal di muka bumi ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, arba'una yauman, 40 hari ya. Yaumun kasanatin wa yaumun kasyahrin wa yaumun kajum'atin wa sairu ayyamihi ka ayyamikum ya. Tapi Nabi menyebutkan 40 hari, satu hari seperti satu tahun, satu tahun satu hari seperti satu bulan, dan satu hari seperti satu pekan atau satu Jumat, dan semua hari-hari itu seperti hari-harimu. Nah, ini apa maksudnya? Satu hari serasa satu tahun. Nah, harinya tetap sama, tapi rasanya seperti setahun, ada yang seperti satu bulan, ada yang seperti satu pekan. Para sahabat bertanya, atakfina fihi salatu yaumin wa lailah, ya, apakah cukup ya ketika itu terjadi salat kita satu hari satu malam itu, apakah sudah cukup? Qala la, kata Nabi tidak. Uqduru lahu qadrah, maka kira-kirakan sendiri, hitung sendiri waktunya. Kemudian Nabi bersabda, thumma yanzilu Isa ibn Maryam indal manaratil bayda syarqiyya Dimashq. Kemudian setelah Dajjal itu turun 40 hari, yang harinya sama dengan setahun, seperti setahun, kata Nabi, kemudian akan turunlah Isa putra Maryam di Menara Putih, di daerah atau ya yang sering disebut adalah di Masjid Umawi, di daerah timur kota Damaskus. Nah, yang kemarin kita melihat para pejuang, ya, para pejuang Suriah ketika masuki kota Damaskus, mereka sholat dan sujud syukur di situ. Tapi kalau menurut media barat bahasanya bukan para pejuang tapi para pemberontak. Ya, ini bahasa ini penting juga ya, tergantung siapa yang memberitakan. Tapi kalau menurut media-media Arab yang ya Islam, mereka menyebutkan al-mu'aridun, ya, istilahnya oposisi, bukan pemberontak, beda. Nah, ini kalimat ini beda.
Tapi kalau ala BBC yang dikutip oleh Kompas, oleh yang lain, pemberontak ya. Nah, jadi di Masjid Umawi di dalam Nabi disebut Al-Manaratul Bayda, menara putih. Dan tempatnya adalah di Damaskus. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Isa akan turun di situ. Fayudrikuhu inda babilud. Ya. Dan kemudian ketika Nabi Isa turun di Masjid Menara Putih itu, Nabi Isa alaihissalam akan bertemu dengan Dajjal di pintu gerbang namanya pintu Lot di Palestina, di dekat antara ya ini Syria Palestina ini nggak jauh ya, satu ada perbatasan ya. Fayaktuluhu, dan akhirnya Nabi Isa yang membunuh Dajjal ya. Nah, hadis ini ada di dalam hadis Muslim, hadis ke 2937. Nah, hadirin rahimakumullah, di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, aftina an Baitul Maqdis." Wahai Rasulullah, beritahukanlah kami tentang Baitul Maqdis. Ya, kalau kita berbicara Baitul Maqdis ya Syam secara umum. Nabi menyebutkan Ardhul Mahsyar wal Mansyar. Baitul Maqdis atau Syam itu adalah negeri di mana manusia dulu mulai mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan tempat di mana manusia akan dikumpulkan semua dari seluruh negeri atau dunia ini. Nah, jamaah rahimakumullah, sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir zaman tempat yang paling aman hanyalah Syam, hanyalah Baitul Maqdis. Sampai Nabi mengatakan, sekiranya seorang memiliki tanah yang luasnya hanya sepanjang tali kudanya, berapa itu, setengah meter atau 1 meter, tali kekang kudanya, sungguh orang yang memiliki tanah di Baitul Maqdis di akhir zaman itu lebih baik daripada dia punya dunia dan seisinya. Karena nanti di akhir zaman itu, ketika dunia semua sudah mengalami kerusakan yang luar biasa, tinggallah Baitul Maqdis, tinggallah negeri Syam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka kata Nabi, barang siapa di akhir zaman ini ya, barang siapa yang bisa untuk hijrah ke sana, maka dia berhijrahlah. Nah, tentu bagaimana dengan kondisi saat ini? Ya, bagi kita hadirin rahimakumullah, era jatuhnya rezim Asad ini ya, memang di era Asad dan juga orang tuanya, bapaknya namanya Hafiz al-Asad ini, darah kaum muslimin banyak sekali yang tumpah. Di era ada satu lembaga internasional itu membuat laporan, jumlah orang yang mati di penjara-penjara itu sekitar antara 30 sampai 40 ribu. Ya. Dan kemarin dilihat oleh TV Al Jazeera itu, ketika penjara itu dibuka, Setnaya, di situ ditemukan ada satu ruangan khusus. Di situ terdapat tali-tali yang digunakan untuk menggantung orang-orang penjara yang rata-rata mereka adalah penjara politik, orang yang dituduh karena melawan pemerintah, melawan dan seterusnya. Dan bahkan di antara yang kemarin dibebaskan itu mengatakan, hari ini kami mestinya dihukum mati, hari ini mestinya kami digantung. 45 orang kami dihukum gantung.
Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Di hari ini penjara Sirnaya dibuka, dibebaskan semua penghuni yang ada di dalamnya, dan kami terbebas dari ancaman hukuman gantung itu, kematian itu. Dan menurut saksi mata, dan sekarang lagi dicari ya, di mana dibuang napi-napi orang-orang yang dibunuh itu, ditaruh di mana, karena memang tidak ada akses ke sana. Nah, dari sini bahwa menunjukkan tumbangnya Asad ini merupakan farhatun lil muslimin, keberuntungan atau kegembiraan bagi umat Islam, sehingga di mana masjid-masjid semuanya mereka takbir Allahu Akbar. Dan yang terjadi adalah bahwa para pejuang-pejuang yang disebut pemberontak oleh media barat itu, mereka ini adalah kalangan Islam. Ya, kira-kira kayak tentaranya Diponegoro lah, kira-kira begitu ya. Apa yang dilakukan ketika mereka menangkapi tentara-tentara Asad itu? Mereka mengatakan, idhabu fa antum tulaqa. Mereka tidak dendam, kalau mereka bisa melakukan, semuanya akan dieksekusi. Tapi mereka mengatakan, kami adalah warga negara Syria, kalian adalah saudara. Maka pergilah, senjata kalian tinggalkan semuanya, silahkan kalian pergi kemana kalian yang suka. Idhabu fa antum tulaqa. Dan itu persis kita membayangkan sebagaimana amnesti yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, Nabi tidak membalas dendam kepada orang-orang musyrik yang dulu memusuhi para sahabat, menyiksa. Tidak. Man dakhara al-Ka'bata fahuwa amin, man dakhara dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk Ka'bah, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dan bahkan faman dakhala baitahu, siapa yang masuk ke rumahnya fahuwa amin, maka dia aman. Nah, inilah harapan kita bahwa revolusi yang terjadi di negeri muslim ini tidak menumpahkan darah lagi, tetapi menyebarkan al-salam, keselamatan dan al-aman. Dan ini yang kita harapkan. Ya, meskipun di saat ketika jatuhnya itu, Israel menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan semua persenjataan pangkalan-pangkalan militer Syria yang ditinggalkan oleh penjaganya, dihancurkan. Ada lebih 150 lebih serangan udara Israel ke pangkalan-pangkalan militer Syria, sehingga boleh dikatakan sekarang dia nggak punya pesawat-pesawat, tidak punya senjata-senjata canggihnya karena dihancurkan oleh Israel. Nah, hadirin rahimakumullah, tentu bagi kita bahwa nyawa kaum muslimin adalah sesuatu hal yang tidak bisa dinilai. Maka bagaimana kita berharap agar setelah Suriah itu mengalami perubahan kepemimpinan, dan semoga nanti kepemimpinannya itu akan membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Syria yang muslim ya. Dan juga pada akhirnya berikutnya adalah bagaimana membebaskan Masjidil Aqsa, membebaskan Baitul Maqdis, bangsa Palestina dari penjajahan Zionis Israel laknatullah alaih. Nah, semoga kita semuanya kelak dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang terbaik di antara para syuhada, para nabiin, para mursalin yang akan mendapatkan kenikmatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.